Pernahkah saudara meminta Allah menyelidiki hati saudara? Jika belum pernah, beranikah saudara memohon akan hal ini? Hope for Today memberikan harapan terbaik kepada kita hari ini, dan harapan pasti hari ini terdapat di dalam Mazmur 17 ayat 3 firman Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ini adalah doa Daud. Ketika membaca pasal ini langsung terbesit dalam pemikiran, beranikah saya berdoa seperti ini? Mau tidak mau, kita harus mencoba berdoa demikian. Karena doa seperti ini sangat besar kuasanya. Lalu apakah yang akan ditemui Tuhan di dalam hati saya jika Ia memeriksa, menyelidiki, dan menemukan, bahkan harus membongkar dan mengeluarkan isinya? Saya tak sanggup untuk membayangkannya. Namun, bagi banyak orang sepakat menyebutkan bahwa bagian paling kotor dalam diri kita adalah mulut. Karena di situ terdapat begitu banyak kuman dan bermacam jenis bakteri penyakit. Tetapi perlu saudara ketahui, Alkitab menunjukkan bagian yang paling kotor dari manusia adalah hati. Markus pasal 7 ayat 21-22 menyebutkan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Selanjutnya ayat 23 menyimpulkan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di dalam hati orang memikirkan dan menyimpan, menyembunyikan segala perkara-perkara yang jahat, keji, dan busuk. Terkadang perbuatan hanyalah sandiwara, topeng yang dapat menipu. Hati-hati. Lalu mengapa Daud begitu berani memohon Tuhan menguji hatinya? Tentunya dia memiliki keberanian untuk ini. Keberanian yang dia dapatkan oleh karena, pertama, hanya Tuhan yang dapat melihat dan menilai hati. Ayat 1 menyebutkan, engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kemudian yang kedua, pribadi yang ingin diselidiki Tuhan adalah pribadi yang selalu ingin hidupnya sesuai dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Ayat 4 menyebutkan tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Daud menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga, keberanian memohon Tuhan menyelidiki hati oleh sebab kasih setia Tuhan selalu tersedia mengampuni dan menyucikan. Ayat 7 menyebutkan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan. Jadi, akankah saudara memohon agar Allah menyelidiki hati saudara hari ini? Ini adalah harapan terbaik pada hari ini. Keberanian kita meminta Allah menyelidiki oleh sebab yang pertama, hanya Dia yang tahu isi hati kita.
Yang kedua, dengan ini kita semakin rindu berkenan di hadapannya. Dan yang ketiga, dengan ini kita memohon rahmat pengampunan berdasarkan kasih setia Tuhan. Karena tidak seorang pun dari kita luput dari kesalahan. Hanya Engkau Tuhan yang betul-betul mengetahui hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan pengampunan. Hanya Engkau Tuhan yang menyanggupkan kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kiranya harapan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Trust you.